Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita kembali akan mempelajari hukum bacaan untuk pertemuan yang kedua, yakni adalah materi kita tentang hukum bacaan matlasim musakal ilmi. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama, semoga pembelajaran hari ini lebih dimudahkan lagi. Kita tolong ketua kelas untuk menyiapkan. Said Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Baca doa. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baik, Ibu absen dulu terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini Muhammad Wali Nabil isim ya. Kemudian Safwan isim. Semoga yang isim hari ini atau yang sakit mudah-mudahan disehatkan kembali dan kembali ikut di pelajaran kita. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai pelajaran hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bacaan matlasim musakal ilmi. Dan ini pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hukum bacaan matlasim muhabbab ilmi. Siapa yang masih ingat? Mungkin anakku sekalian masih ingat tentang hukum bacaan matlasim muhabbab ilmi. Ya, silakan Naura. Apa yang ingat tentang hukum bacaan matlasim? Adanya huruf mat yang bertemu sukun asli dalam satu kata. Ya, adanya huruf mat yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kata. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari tema yang kedua, yakni masih berkaitan tentang operasi membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini atau indikator pencapaian kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari hukum bacaan matlasim musakal ilmi. Yang kedua, mengidentifikasi bacaan matlasim musakal ilmi. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan cara membaca bacaan matlasim musakal ilmi. Untuk hari ini Ibu akan pakai metode diskusi. Tapi sebelumnya perhatikan dulu ke depan materi tentang hukum bacaan matlasim musakal ilmi. Anakku sekalian, jadi ada 4 kata, yaitu mat, lasim, musakal, ilmi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu mat? Panjang. Terus. Kemudian lasim, pasti. Musakal, lawan dari meringankan, diberatkan. Kemudian ilmi, kata atau kalimat. Ini pengertian secara bahasa. Jadi kalau dilihat dari pengertian ini, panjang pasti diberatkan kata. Artinya bacaan mat itu pasti dibaca panjang dan diberatkan dan terdapat dalam satu kata. Dan untuk lebih memahami lagi materi tentang matlasim musakal ilmi, kita akan berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD. Silakan anakku sekalian dalam kelompok. Kita akan bagi dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba diperhatikan LKPD masing-masing ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi silahkan Anda buka Al-Quran karena ada di situ pertanyaan terkait tentang contoh bacaan. Bisa Anda buka di situ. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi terkait tentang pertanyaan yang ada dalam LKPD. Jadi silakan mencari dulu jawabannya, kemudian sebentar kita akan presentasikan sama-sama materi yang ada dalam LKPD itu. Sambil menjawab, silakan Anda menyimak video berikut. Silakan dibuka dulu LKPD di situ, baca. Yang pertama itu soalnya adalah menjelaskan pengertian matlasi musakal ilmi. Yang kedua, apa pertanyaannya di situ? Tuliskan 3 contoh bacaan matlasi musakal ilmi. Yang ketiga, bagaimana cara membaca bacaan musakal ilmi. Silakan kalian berdiskusi, jawab. Ibu berwaktu 10 menit. Materinya ada di buku cetak juga ya, bisa dibuka. Ini salah satu media kita. Silakan buka materi dan Al-Quran. Di buku cetak ada di halaman 8. Silakan berdiskusi, cari jawaban setiap pertanyaan. 10 menit. 10 menit ya. Kenapa? Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Kenapa? Iya, contoh bacaan yang mana dalam Al-Quran yang terdapat hukum bacaan matlasi musakal ilmi. Cirinya adalah, ingat, ada mat bertemu dengan huruf yang bertasdid. Iya. Kenapa? 3 saja. 3 contoh bacaannya. Ingat, cirinya adalah mat bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Ini cirinya. Jadi sebentar kita akan bahas contoh bacanya ya. Silakan dijawab. 10 menit. Kalau ada yang kurang dipahami dari pertanyaan di LKPD, silakan anak-anakku sekalian bertanya. Mungkin ada yang tidak dipahami, silakan. Buka Al-Quran ya, ingat, buka Al-Quran. Materinya juga bisa dibuka ada di situ. 10 menit baru kita presentasi. Diskusi itu silakan berbagi pendapat dengan teman. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya supaya cepat juga dipahami materinya. Ada yang sudah selesai? Ingat, penilaian kelompok itu ada ya. Yang pertama adalah kerjasama. Itu yang perlu, kerjasama dalam satu kelompok. Yang kedua adalah tanggung jawab masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kekompakan dalam mengerjakan tugas. Kemudian berikutnya penilaiannya adalah menghargai pendapat teman. Itu yang perlu. Jadi dalam satu kelompok harus kerja sama supaya bisa selesai tepat waktu. Ada yang selesai? 10 menit.
Dan banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali hukum bacaan mushaf al-kilmi dalam Al-Quran. Bisa kita temukan di surah-surah pendek. Jika surah-surah pendek itu hukum bacaannya. Baik, selesai. Kita presentasi. Oke. Dari kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya. Silakan satu orang berdiri. Siti Amira. Ya, kasih. Pertama, yang lain ingat ya, perhatikan jawaban dari temannya. Satu, jelaskan pengertian mad lazim musakkal kilmi. Mad lazim musakkal kilmi adalah huruf mad tabi'i bertemu huruf bertasdid dalam satu kata. Ya, berdua. Coba tuliskan dengan contoh hukum pada mad lazim musakkal kilmi. 1. Pada takadun. 2. Al-jaqa. 3. Wa idza ja'atit qammah. Nomor 3. Jelaskan cara membaca hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Jawaban. B. Menjangka suara huruf mad 6 harakat atau 3 alif. Setelah itu suara dibaratkan dan dimasukkan kepada huruf berikutnya. Bagus sekali. Silakan untuk kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Nomor 1. Jelaskan pengertian mad lazim musakkal kilmi. Iya. Jawaban. Mad lazim musakkal kilmi adalah huruf mad bertemu huruf bertasdid dalam satu kata. Ya. Berikutnya. 2. Tuliskan 3 contoh hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Jawaban. 1. Kafa. 2. Waladhdallin. 3. Al-haqqah. 3. Jelaskan cara membaca huruf hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Jawaban. Memanjangkan suara huruf mad 6 harokat atau 3 alif. Setelah itu suara dibaratkan dan dimasukkan kepada huruf bertasdid berikutnya. Ya, bagus sekali. Berikutnya kelompok 3. Silakan. 1. Jelaskan pengertian mad lazim musakkal kilmi. Mad lazim musakkal kilmi adalah huruf mad bertemu huruf bertasdid dalam satu kalimat. Iya. 2. Tuliskan contoh hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Iya. Al-haqqah. 3. Jelaskan cara membaca hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Memanjangkan suara huruf mad 6 harakat atau 3 alif. Setelah itu suara digerakkan dan dimasukkan kepada huruf bertasdid berikutnya. Ya, bagus sekali. Berikutnya kelompok terakhir. Ya, silakan Naura bacakan hasil diskusinya. Jelaskan pengertian mad lazim musakkal kilmi. Mad lazim musakkal kilmi adalah huruf mad tabi'i bertasdid dalam satu kata. Ya. Ya, yang kedua, contoh bacaannya apa yang didapat? 2. Tuliskan 5 contoh hukum bacaan mad lazim musakkal kilmi. Wala ta'atin. Wala tafa'in. Ya, yang ketiga.
lazim musakkal kilmi. Jadi ingat, mat lazim musakkal kilmi itu adalah apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata atau kalimat. Contohnya sudah perhatikan. Ingat, ini contoh. Misalkan ada tadi yang memberikan jawaban lafaz di surah Al-Fatihah ayat 7 ya. Di sini dikatakan lafaznya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mana di sini hukum bacaan mat lazimnya adalah lafaz waladdallin. Ada huruf mat. Huruf mat di sini adalah huruf alif bertemu dengan huruf yang bertasdid dan berada dalam satu kalimat. Bagaimana cara membacanya adalah terlebih dahulu kita panjangkan mat. Ingat, panjangkan mat dulu sebanyak 6 harakat, kemudian kita tasdidkan, masukkan ke tasdid. Jadi angkatlah kita berhitung. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bagus. Jadi itu pembahasan terkait tentang hukum bacaan mat lazim musakkal kilmi. Anak sekalian, mungkin sebelum kita diskusi simpulkan, kita akhiri pelajaran, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum dipahami terkait tentang hukum bacaan mat lazim musakkal kilmi. Siapa yang mungkin ada pertanyaannya? Silakan. Ya, Fajri, Muhammad Fajri, silakan. Apakah syarat terjadinya bacaan mat lazim musakkal kilmi? Iya, pertanyaan bagus. Apakah syarat terjadinya atau cirinya ya? Syarat terjadinya hukum bacaan mat lazim musakkal kilmi. Biasakan kita mengaji, membaca Quran, tetapi kita tidak tahu hukum bacaan apa itu. Nah, contoh tadi dilafal di surah Al-Fatihah ya. Apa syarat terjadinya hukum bacaan musakkal kilmi? Yang pertama, adanya huruf mat. Jadi mat, ingat mat tadi itu tidak ya, apakah dia alif, waw atau ya. Jadi ada huruf mat yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah atau syaratnya adalah adanya tasdid. Jadi harus ketemu dengan huruf yang bertasdid. Dan syarat yang ketiga adalah berada dalam satu kalimat atau kata. Itu ciri atau syarat terjadinya hukum bacaan mat lazim musakkal kilmi. Mudah-mudahan setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak sekalian bisa mengaplikasikan, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Apalagi dalam hukum bacaan mat lazim musakkal kilmi. Jadi kesimpulannya ingat, bacaan musakkal kilmi itu adalah bacaan yang terjadi karena adanya mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Kemudian membacanya adalah memanjangkan sebanyak 6 harakat, kemudian kita beratkan. Dan kemudian bacaan musakkal kilmi itu posisinya adalah berada dalam satu kata. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.